Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Mereka lagi ngapain? Samperin yuk. Lagi pada ngapain sih? Lagi baca ini. Belajar Baca apaan? Hijrah Rasul ke ABC-nya dan Taif. Ya. Ya, enggak, itu mah buang-buang waktu doang. Iya. Tapi kan Beneran, mending di kelas nih kalian tidur, bisa main game daripada baca begituan. Mending belajar. mending belajar buat ujian. Ya, benar. Ujian mah gampang. Ya, udahlah, serahin aja sama Allah kayak ini aja. Udah, yuk. Ujian pun dimulai. Susah banget. Singkat cerita, mereka pun menyelesaikan ujian sampai waktu ujian habis. Hari pembagian nilai pun tiba. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan hasil ujian kalian yang kemarin. Alifa, Gaitsa, Raffi, Resgia, Kamu berapa? Kok bisa kita kecil? Kenapa kita doang sih? Tahu ah. Aduh, kenapa nilai aku kecil sih? Ya, remeh juga aku gak ngerti apa-apa. Ini satu-satunya jalan ya itu, cuma nyari buku. Masih ada apa? Nih. Tapi kayaknya kalau misalkan kita cuma baca dari buku, kita nggak bakal ngerti nggak sih? Soalnya kan bahasa buku susah nggak sih? Harus dijelasin lagi sama kan? Apa kita minta ajarin mereka aja ya? Kan mereka di atas KKM nggak sih? Kayaknya sih mereka bisa sih. Yaudah yuk. Guys, jadi dong guys. Iya. Besok kita bisa nggak kalian ngajarin kita? Gimana kalau pulang sekolah aja? Katanya kita cuma belajar buat besok remedial. Ayo tuh mereka udah nungguin. Guys, sekarang kita ngapain dulu nih? Ini kita baca-baca dulu. Oh ya udah deh. Terus nanti udah dibaca-baca. Ayo gimana? Kita dipastiin. Udah boleh ya? Boleh. Dibaca dulu aja. Karena waktunya tidak cukup, maka mereka pun melanjutkan diskusi di rumahnya masing-masing.
Oke, aku udah nyimpulin. Jadi, Abyssinia itu dikenal juga dengan nama Ethiopia atau Habsyi. Raja Abyssinia yang menganut agama Nasrani, di dalam kitabnya sudah diberitahukan bahwa akan datang seorang Rasul Allah atau utusan Allah yang sangat terpuji sifatnya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Muslim untuk hijrah ke Abyssinia di samping menghindari siksaan dari kaum kafir Quraisy. Itu tuh salah satu upaya buat menyiarkan agama Islam keluar Arab. Jadi ketika terjadi pada tahun kelima setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, dan hijrah yang kedua itu terjadi pada tahun ke-7 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Udah deh. Nah, iya bener tuh kata Gaitsa. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu ngelakuin hijrah ke Abyssinia itu 2 kali. Nah, jadi hijrah ke Abyssinia yang pertama itu tuh terjadi setelah 5 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Nah, pokoknya di hijrah Abyssinia yang pertama ini tuh rombongannya tuh terdiri dari 14 orang tahu. Jadi 10 orang itu laki-laki. Nah, 4 orangnya baru perempuan. Nah, itu juga ada yang ikut tuh kayak ada Utsman bin Affan, terus Abdurrahman bin Auf, sama Zubair bin Awam. Nah, terus ini juga ya, hijrah Abyssinia yang pertama itu tuh punya tujuan, bener kata kamu, kayak menghindari siksaan dari orang-orang Quraisy. Ya, nah terus kenapa mereka milih Abyssinia tuh karena raja di sana tuh baik hati banget. Nih ya, Raja Habsyi itu dia tuh orangnya baik hati. Nah, terus dia juga bisa menjamin keamanan rakyat-rakyatnya. Bener kata kamu, Gaitsa. Nah, aku bakal ngejelasin hijrah Abyssinia atau Habasyah kedua. Latar belakangnya itu, setelah hijrah pertama, sebagian muslim kembali ke Mekah karena mengira keadaan sudah aman. Ternyata, di Mekah itu kaum Quraisy sudah semakin kejam, terutama terhadap muslim yang lemah dan miskin. Lalu Nabi Muhammad mengizinkan atas hijrah kembali ke Abyssinia yang kedua kalinya, negeri yang dipimpin Raja Najasyi atau Asyamah yang adil dan beragama Nasrani. Waktu dan jumlahnya terjadi sekitar tahun kelima kenabian, yaitu 615 Masehi. Jumlah peserta yang ikut ke Abyssinia kedua sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Tujuannya untuk pergi ke Abyssinia yang tahun kedua mencari perlindungan dan kebebasan beribadah di negeri yang aman. Peristiwa penting dalam Abyssinia kedua yaitu kaum Quraisy mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah untuk meminta Najasyi mengusir kaum muslimin. Tapi Ja'far bin Abi Thalib berpidato menjelaskan ajaran Islam dan membacakan surah Maryam tentang Nabi Isa. Najasyi terharu dan tersentuh hatinya, lalu ia menolak menyerahkan kaum muslimin, bahkan memberi perlindungan yang penuh. Oke guys, jadi di sini aku mau jelasin tentang ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW telah menarik banyak minat penduduk Makkah yang mengaku beriman dari waktu ke waktu bertambah banyak, sehingga keadaan ini membuat kaum kafir Quraisy kehilangan kesabarannya. Jika sebelumnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin disakiti dengan ucapan dan juga ejekan, maka ini dimulai dengan menyakiti fisik. Maka para kaum muslimin yang baru masuk Islam telah mendapat